Saya sempat juga sih Pak, pas itu berpikir bahwa saya kayaknya bakal dibunuh nih gitu. Bisa-bisa saya dibuang di jalan tol nih. Beneran Pak, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Saifuddin Saif, channel yang akan berusaha memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, pada video kali ini saya ditemani Bang Ferry. Beliau adalah salah satu subscriber saya. Nah, kenapa beliau saya undang ke sini? Jadi pada video kemarin, ya, video terbaru saya yang kemarin, itu beliau komentar. Di kolom komentar itu beliau komentar bahwasanya beliau pernah mengalami kasus penculikan. Di situ saya merasa penasaran, kok bisa ya seorang Bang Ferry, ya saya kenal baik orangnya, kok bisa mengalami kasus penculikan. Karena beliau selama ini nggak pernah cerita sama sekali. Jadi beliau sekarang saya undang. Sebelumnya saya hubungi beliau, saya WhatsApp, ya agak sulit merayunya, tapi alhamdulillah akhirnya beliau mau untuk menceritakan bagaimana kronologinya beliau mengalami penculikan. Tip, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja, Bang Ferry. Ya. Gimana kronologinya? Antum kok bisa mengalami kasus penculikan? Ini penculikan atau Ini salah culik gitu, Bang? lebih tepatnya itu bukan penculikan ya, tapi Apa itu? modus intinya mereka itu mau merampok saya Pak. Mau merampok? Merampok, iya. Oh gitu. Iya. Itu tahun berapa itu? Itu terjadi ketika saya masih 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 muda ya, belasan tahun, mungkin umur 19, 2009 tepatnya. Berarti ya 2009. ketika antum masih Masih kerja. di PT yang sama? Sama. Atau, masih? Cuman Berarti dulu sudah lama ya di PT ini ya? ya udah 12 tahun. Oh 12 tahun, Masya Allah. Jadi tepatnya pada tahun berapa? 2009. 2009. Ya. Berarti antum belum nikah waktu itu? Belum Pak. Belum ya? Oke, sip. Terus gimana? Ya awalnya biasalah anak muda itu kalau misalkan habis gajian gitu kan. Nah, jalan-jalan gitu Pak. Jalan-jalan, membeli kebutuhan bulanan, ya kayak sabun, parfum gitu Pak. Di daerah Jawa BK, tepatnya di JB Plaza pas itu. Itu mall. 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 Iya. JB Plaza. JB Plaza yang apa namanya? Patung kuda. Patung kuda. Oh iya, Iya. patung kuda. Kalau biasa lewat situ insya Allah Iya. tahu. Biasa kan belanja. Belanja. Itu sama teman-teman atau Saya sendiri? berdua Pak sama teman saya. Oh gitu berdua. Iya. Ya. Belanja sudah selesai, saya keluar sekitar jam 3, Jam 3. jam 4 lah, jam 4. Karena saya masuk ke mall itu jam 3. Keluar jam 4, terus ya awalnya duduk-duduk dulu di depan sama teman ngobrol. Kemudian karena waktu udah menunjukkan jam 5, Jam 5. ya inisiatif saya mau pulang gitu sama teman saya, pulang aja gitu. Waktu itu masih ngontrak di Di daerah Tegal Gede Pak. Tegal Gede. Ya. Perjalanan pulang saya pas itu masa belum punya motor ya. Berarti Jadi masih nebeng? enggak, kemana-mana saya naik angkot Pak. Oh, naik angkot. Iya. Iya. Naik angkot. Nah, dari JB Plaza itu harus ke depan dulu Pak, jalan kaki ke jalan utama, jalur angkot. Jalan kaki. Itu saya belum jauh dari lokasi ya, dari JB Plaza belum jauh. Masih bercanda-bercanda sambil jalan gitu, ada yang nepok saya pundak Pak. Ditepok. Di belakang ditepok gitu ya. Ya, Itu tapi nepoknya itu di apa namanya itu kayak di hipnotis. hipnotis bukan? Sepertinya bukan ya. Saya 100% sadar pas Masih itu, sadar sadar gitu ya? sekali ya. Ya. Pas ditepok, saya nengok 2 orang dia, Pak. 2 orang. Badannya gede dan kalau saya boleh tebak dia itu orang Batak. Orang Batak. Jadi jenis mukanya itu, dan emang benar mereka Ya. ternyata mereka orang Batak. Dia nanya saya, "Mas dari mana?" gitu, yang ditanya dia. Terus kesini jam berapa? Tujuannya apa? Gitu. Saya jawab, saya kesini sekitar jam 3 Pak. Tujuan saya mau belanja gitu. Kemudian bapak-bapak ini
menjelaskan pada saya bahwasanya mereka adalah salah satu anggota, mereka itu anggota kepolisian yang ya yang ditugaskan atasannya untuk mencari orang-orang yang sempat mengeroyok anaknya gitu. Jadi atasan bapak-bapak ini dia punya atasan itu anaknya dikeroyok di JB Plaza itu, Pak. Oh gitu. Iya, penjelasan dia seperti itu. Katanya apa namanya mau mencari gitu. Terus saya kan agak curiga. Jadi kenapa saya bilang saya nggak dihipnotis, karena ketika mereka menjelaskan seperti itu, mencari tersangka itu udah nggak sesuai dengan apa namanya seorang polisi gitu. Oh gitu. Ya, ada polisi yang mencari dengan cara acak, nanya satu orang, tanya kamu bukan pelakunya, kamu bukan pelakunya. Kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin tersangka itu ditanya kamu ya, dia jawab iya gitu kan, nggak mungkin. Saya udah curiga di situ, Pak. Curiga. Kemudian saya ditanya, tadi udah tanya, saya bilang saya bukan, saya nggak merasa bahwa saya tersangka gitu. Akhirnya mereka tetap kekeh gitu, Pak. Kekeh banget karena ya ada niat sih ya, mau ngerampok gitu, mau nguras harta saya. Terus ditanya nama, ditanya kesitunya jam berapa, kerja di mana. Saya terangin semua. Setelah apa namanya beliau ini melakukan investigasi kepada saya, dan saya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian mereka mungkin emang tidak ada bukti gitu. Untuk menuduh saya itu tidak ada. Akhirnya mereka muncul ide baru sepertinya, Pak. Apa itu? Kamu, saya kata dia, kamu kalau nggak salah jangan takut. Kalau kamu takut berarti kamu pelakunya, katanya gitu. Oh gitu. Itu sebenarnya itu trik mereka buat ngedonin saya, Pak. Jadi biar saya nggak ngelawan lagi. Akhirnya karena dia berkata seperti itu, saya ngerasa nggak salah. Saya saya ikutin mereka kan. Kamu ikut saya dulu ke rumah sakit gitu katanya. Emang di daerah situ rumah sakitnya deket, Pak. Rumah sakit Medirosa. Katanya anak yang dikeroyok itu dirawat di situ. Oh gitu. Saya disuruh menemui si anak polisi yang tadi untuk klarifikasi apakah ini benar pelakunya apa bukan. Di situ saja saya udah nggak percaya bahwa mereka itu polisi. Karena menurut saya cara mereka itu manual sekali, Pak. Ya kan? Ya logikanya, masa polisi kan dia orang terlatih. Mencari tersangka itu terlatih. Kalau setiap orang jalan ditanya terus suruh ke rumah sakit klarifikasi, ya habis waktu mereka kan. Akhirnya saya beneran diajak. Sambil jalan saya nggak naik mobil atau apa? Enggak, ini saya disuruh jalan dulu. Kata mereka mau ke rumah sakit menemui tadi korban. Ya saya ikutlah karena saya nggak merasa kan, saya bukan pelakunya, saya ikut. Pas sudah sampai di depan Kodim, Pak, itu seberangnya JB Plaza itu Kodim. Udah depan Kodim, jalan. Ini kayak sinetron, penculikan beneran ini. Tiba-tiba ada taksi nyamperin kita, lagi jalan, langsung berhenti, pintu dibuka, saya sama teman saya kedua dimasukin, dorong semua. Iya, tadi antum bilang berdua ya? Iya. Itu berarti temen yang satunya juga? Iya. Antum satunya juga? Iya, dibawa, iya. Oh gitu, langsung didorong itu? Didorong, masuk gitu. Akhirnya saya masuk, di dalam itu ada supir, terus datang lagi satu orang yang di depan. Totalnya sama supir itu berarti 4 orang, Pak. 4 orang. Orangnya ya. Dan yang di belakang 2 orang. Artinya dia buat jaga-jaga saya agar nggak kabur. Karena saya benar-benar ditaruh di tengah. Posisinya di tengah. Jadi saya nggak bisa buka pintu. Mereka bawa senjata tajam nggak? Saya nggak melihat, Pak. Nggak melihat ya? Iya, saya nggak melihat. Ya di dalam mobil itu saya udah kayak blank gitu, Pak. Blank lah itu ya? Blank. Ini panik lah istilahnya ya, panik jadi ngeblank gitu. Panik tapi nggak panik gitu. Loh, gimana? Saya juga pas itu kayak pasrah banget gitu, Pak. Bener. Iya. Saya pasrah. Bahkan sempat saya, wah bisa-bisa saya dibunuh nih. Wah, mati saya gede. Ini kalau saya bilang orangnya, fisiknya gede, hitam, Pak. Bener. Sebenarnya saya juga kalau dia emak-emak saya berani melawan, Pak. Karena badannya gede dan itu meyakinkan saya bahwa awalnya dia polisi, awalnya. Karena emang posturnya emang meyakinkan. Nah, saya di mobil
lanjut ya, saya di mobil. Itu masih diinterogasi itu? Masih diinterogasi lagi. Jadi mereka dengan emang sih saya di dalam mobil jujur saja saya tidak mengalami kekerasan ya. Iya. Bahkan cenderung mereka bercanda dengan saya, Pak. Oh gitu. Saya lucunya di situ. Jadi pas di mobil saya ditanya, orang bertanya. Awalnya tanya namanya siapa gitu. Ketika saya bilang saya namanya Ferry, yang nyulik saya ketawa. Ternyata namanya sama. Oh gitu. Kayak gitu. Ternyata namanya sama. Akhirnya kamu bawa nggak barang berharga? Soalnya kata dia, ini anak atasan saya yang dikeroyok. Setelah dikeroyok barang-barangnya diambil katanya gitu, Pak. Jadi mereka menanyakan barang berharga apa yang saya bawa. Ya. Karena mereka mencari pelaku yang juga mengambil barang-barang berharga dari korban pengeroyokan itu. Menurut mereka. Ya saya jawab jujur ya. Emang saya pas posisi itu saya tidak ada niat untuk apa ya, membohongi gitu. Dalam hati saya mereka hanya butuh harta. Kalau saya nurut insya Allah saya selamat gitu. Itu saya dulu berpikirnya segitu, Pak. Akhirnya saya jujur aja nih. Saya bilang ke dia nih, Pak, saya jujur aja, saya cuma bawa HP satu sama ATM tapi nggak ada isinya, cuman duit 300.000 udah cash gitu bawa. ATM nggak ada isinya, bukan? Karena itu habis gajian aja. Saya kuras, Pak. Oh gitu. Maksudnya gajiannya bukan hari itu. Gitu. Saya ambil terus sisanya disimpan di rumah. Sisanya yang 300 itu sisa belanja. Nah, tapi ATM-nya sama mereka, ATM dompet, ATM, HP itu diambil. Teman saya juga begitu. Cuman kalau teman saya ATM-nya ada 2 juta. Oh gitu. Tapi dia nggak bawa HP, Pak. Itu diambil. Diambil. Oh gitu. Ya, jadi ATM taruh di plastik, dikantongin sama dia. Aku suruh kumpulin karena kata dia ini sebagai barang bukti. Apakah barang-barang ini yang diambil sama pelaku gitu. Padahal kalau secara logika kan nggak mungkin, ATM kan ada nama saya gitu. Bukan nama orangnya gitu. Di situ aja udah aneh. Tapi nggak diminta password enggak ya? PIN. Itu diminta, Pak. Kan nggak mungkin. Mereka tuh orang-orang pinter, Pak. Udah terlatih merampok gitu. Oh, berarti diminta nomor PIN juga. Diminta. Situ saya jawab seadanya bahwa nomor PIN saya 6 digit. Masalahnya teman saya nggak jujur. Oh, teman saya nggak jujur, dia menjawab 4 digit. Sedangkan ATM kita sama satu bank. Kalau satu bank biasanya satu bank itu biasanya sama. Kodenya sama 6 digit. Semua gitu. Marah lah. Itu sempat mau dipukulin di dalam mobil, Pak. Oh, gitu. Bener, kalau saya nggak, tolong Pak, jangan Pak. Saya bilang itu, tolong itu. Saya kamu iya, gitu ya. Yang di depan barang supir itu nyampe mau ke belakang mau nonjok itu. Oh gitu. Saking keselnya sama teman saya, emang dari awal ditanya udah jawabnya susah gitu. Karena dia emang tele-tele gitu temannya gitu. Emang nggak mau kehilangan hartanya banget. Berarti dia lebih sayang harta dibanding nyawa gitu. Allah alam saya nggak tahu. Lanjut. Oke. Setelah udah saya diajak muter-muter dari Jabodetabek itu masuk ke Jakarta Timur, masuk ke daerah Klender kalau nggak salah, Pak. Klender. Sampai Jakarta itu ya? Jakarta, Pak. Dari Cikarang, ya. dari Jababeka sampai ke Klender Jakarta. Iya. Insya Allah ya. Sampai itu niat banget udah ngerampungnya. Udah kita nyewa taksi. Ya mungkin taksinya juga sekongkol kalau menurut saya. Soalnya jalan sepanjang jalan itu sopir nggak diarahin sama mereka. Udah tahu jalan. Iya. Jadi mau kemana mereka udah tahu, Pak. Jadi kemungkinan sekongkol. Iya. Soalnya tuh supir datang juga nggak dipanggil. Tahu-tahu berhenti aja gitu. Jadi nggak. Lanjut ya. Ya udah diambil semua. Sempat berhenti, Pak. Sempat berhenti di jalan. Terus orang yang bareng saya, yang di belakang itu, dia berpura-pura ditelepon sama bosnya. Ditelepon. Kemudian dia jawab teleponnya seakan-akan bahwa ada teman mereka juga yang sedang mencari tersangka itu menemukan teman-teman tersangka. Jadi seakan-akan teman-teman tersangka yang ini tadi itu gimana ya saya bilangnya, dia sempat ditusuk di leher, Pak, katanya, karena udah ketahuan gitu, Pak. Jadi kayak mau menghukum dia gitu. Sebenarnya mereka tuh bohong, itu trik mereka biar saya tambah ketakutan.
Padahal mereka nggak tahu, saya tuh nggak percaya. Iya, Ya nggak mungkin ada polisi ngebunuh di situ, nggak Iya. mungkin ya kan. Polisi nangkep tersangka dibunuh, apalagi bunuhnya dengan tidur itu nggak mungkin. Itu udah Ya udah minimal kan dibawa dulu ke ya harus proses hukum dong, proses hukum. bukan dibunuh kan. Iya. Itu udah bohong, udah ketahuan. Saya pas itu umur 19 tahun, tapi alhamdulillah pemikiran saya berpikir gitu, berputar. Iya. Iya benar ya. Jadi pemikiran saya sudah sejauh itu pas itu. Tapi nggak antum sampaikan ketika itu ya, kamu bohong kamu, masa? Ya itu sama aja saya bunuh diri dong. Iya. Saya sempat juga sih Pak pas itu berpikir bahwa saya kayaknya bakal dibunuh nih. Oh, Gitu. Bisa-bisa saya dibuang di jalan tol nih. Beneran Pak, serius. iya. Tapi alhamdulillah enggak. Setelah udah dibawa puter-muter, mereka emang mereka tuh orangnya tuh nggak ada kekerasan ya. Tapi kalau sama teman saya, karena kalau teman saya itu jawabnya selalu, kalau ditanya jawabnya seperti tidak jujur Pak. Iya. Nah, di dalam itu saya dibercandain, ditanya kamu hobinya apa, punya pacar belum, gitu. Kata saya hobinya, emang dulu saya sempat jadi anak band ya, anak band. Tanya-tanya sama dia, kalau anak band kata dia nih, kalau anak band biasanya kamu tuh pacarnya banyak katanya. Gitu. Jadi dia bercandain saya. Jadi saya tidak mengalami kekerasan di dalam Mobil itu. mobil. Dan bahkan ketika saya diturunkan Pak, Diturunkannya sempat di mana itu? Di Klender tadi bukan? masih di daerah Klender Pak. Heeh. Iya, diturunkan, mereka bilang bahwa itu belum diturunkan, mau di ini, kayak istirahat gitu Pak. Oh, istirahat. Kita istirahat, saya ditawarin makan. Akhirnya saya menolak karena saya emang sebelumnya sudah makan bakso sama teman saya, jadi kenyang. Tapi dia membelikan saya makanan Pak. Oh, Masya Allah ya. Ya, masih ada rasa empati kepada saya gitu. Rasa jiwa kemanusiaannya. Iya. Saya dibeliin roti pas itu sama air mineral. Kemudian diajak lagi jalan, muter-muter lagi, nggak tahu, sampai saya jujur aja saya, wah ini kemana ini? Saya nggak bisa pulang nanti kalau diturunin. Akhirnya saya diturunin. Tapi Turunin, ketika nggak tahu nih turunin di mana itu nggak nggak tahu sama sekali nggak tahu. Saya diturunin, mereka disitulah mereka agak mengancam saya. Jangan kemana-mana, tetap di sini kata dia. Heeh. Nanti kalau kemana-mana awas kamu katanya. Jadi di situ pas menurunin mereka kayak agak sangar gitu. Oh, gitu. Saya berpikir di situ karena mereka tidak mau saya berteriak. Oh gitu. Oh iya. Ya. Benar. Heeh. Kalau saya berteriak, banyak yang fokus sama mereka. Iya. Akhirnya mereka dicurigai Pak. Iya. Itulah. Tapi saya emang nggak sengaja, biarin aja gitu. Biar saya aman juga. Takutnya dia bawa senjata api. Iya. Saya langsung didor di situ gimana? Ya kan? Iya, benar. Harta saya udah dikuras, teman saya dikuras. Tuh jujur aja Pak, teman saya shock banget. Nangis di jalan karena duit 2 juta yang ada di ATM dia sudah diambil. Kalau menurut saya sudah diambil, walaupun pas turun teman saya itu berusaha untuk memblokir ATM-nya. Sempat masih megang HP, HP nggak diambil. Saya dan teman saya sudah nggak punya HP pas itu. Terus mau blokir ATM-nya lewat? Kita mau cari ini Pak, apa namanya, awalnya mau pinjam HP orang. Oh gitu. Sempat mau pinjam HP orang, tapi karena ya kita tahulah kalau tahu-tahu ada orang pinjam HP di jalan kan pasti curigain kan. Iya. Nggak ada yang ngasih Pak. Bahkan kita minta tolong ke security, sempat kayak diremehin gitu, dilecehin gitu. Gitu. Iya. Jadi saya inisiatif dari kantor polisi. Heeh. Itu jujur saja saya, Allah ya. yang saya bawa cuman belanjaan. Itu belanjaan juga nggak Belanjanya banyak. nggak dibawa, nggak diambil mereka. Nggak diambil. Karena cuman minyak rambut sama parfum sama ya sabun mandi lah. Ah receh ini mah nggak usah diambil. Iya. Pikirnya mereka ya. Mungkin mereka kasihan ini nanti biar kamu jual buat pulang gitu. Iya. Saya jujur aja duit masih ada tapi 7.000. Keadaan saya di Jakarta, duit tinggal 7.000, teman saya udah nggak punya duit. Tadi diturunin mobilnya dia Langsung pergi. kabur, iya. Kabur ya. Teman saya shock banget, dia nangis-nangis kehilangan 2 juta. Karena beliau sedih itu karena dia 2 kali mengalami kejadian seperti ini Pak. Oh gitu. Ya, cuman dulu bedanya beliau ini terjadi di tempatnya sama. Cuman kalau saya di depan plaza, kalau beliau itu di belakang. Makanya dia shock kenapa 2 kali dia kejadian seperti itu. Yang pertama dia hilang 3 juta, dirampok 3 juta. Sekarang 2 juta. Sekarang 2 juta dan uang itu kabarnya adalah mau untuk membayar kakaknya, karena dia punya, sebenarnya bukan utang ya, seperti kayak pernah ditolong kakaknya Pak. Oh gitu. Jadi ingin balas budi.
dia mau ngumpulin uang itu buat balas budi kakaknya. Qadarullah 2 kali dia mengalami perampokan. Jadi dia shock banget. Bener, dia nangis di jalan. Di jalan Nangis. dia. Uang saya gitu. Dia nangis sedih. Akhirnya kita memutuskan cari kantor polisi. Ketika lagi naik angkot, saya kaget banget. Saya melewati jalan yang nggak tahu kenapa saya tuh nggak asing dengan jalan ini, Pak. Kayak pernah lewat gitu. Padahal sebenarnya saya Jakarta itu nggak tahu. Dan saya makin yakin kalau saya itu tahu tempat ini, Pak. Jadi kalau di daerah Klender sono ada, saya di daerah Klender yang ada Carrefour, depannya itu flyover. Yang kalau kita lurus terus nanti tembusnya ke Pulau Gadung. Namanya Pupar kalau nggak salah. Saya tuh qadarullah, Pak. Sekitar 2 minggu sebelumnya atau berapa, atau seminggu ya, saya lupa. Saya untuk pertama kalinya diajak sama keponakan mengunjungi rumah kakak kandung saya yang baru pas itu habis nikah. Dia tinggal sama suaminya. 2 minggu sebelumnya saya sempat ke daerah itu. Oh gitu. Ya, makanya ketika melewati jalan itu saya kaget. Saya kayak ada pencerahan, Kak. Saya kayaknya pernah kesini loh. Saya pernah kesini. Itu naik angkot ya? Naik angkot. Saya langsung, belum sampai kantor polisi saya langsung turun. Soalnya saya nggak mau kelewat gitu, Pak. Ketika saya turun saya inget-inget lagi kemana jalan arah rumah kakak saya. Setelah saya jalan kaki, alhamdulillah mudah sekali. Temen ikut, Pak, tapi keadaan dalam keadaan sempoyongan gitu. Kayak mau pingsan. Kita semua sebelum makan itu sekitar jam 9, Pak. 9 malam. Ya, karena kita muter-muter nyari bantuan itu nyampe jam 9 malam. Akhirnya ketika mau jalan ke rumah kakak saya, alhamdulillah ada kantor polisi. Gitu. Sempatlah saya mampir sebentar. Saya ditanya sama mereka, cuman ini nanti nggak usah di ini aja ya, karena saya mengalami perilaku yang nggak enak di situ, Pak. Jadi saya minta tolong ke mereka, tapi mereka, perlakuan mereka seakan-akan saya itu pencuri gitu di dalam, ya, dalam kantor polisi. Padahal pencuri sehebat apapun nggak bakalan mendatangi kantor polisi kan, logikanya begitu. Cuman nggak tahu kenapa saya ke situ minta tolong. Atau bicara berbaik pada Pak? Baik-baik ya, kalaupun misalkan saya kurang baik kan posisi saya seorang anak pas itu. Ya kan? Mungkin seharusnya mereka yang memahami saya gitu. Tapi saya sama sekali nggak dapat bantuan dari mereka. Malah mereka ya, jadi teman saya yang ngomong ke polisi ingin pinjam telepon untuk nelpon bank, mau blokir PIN. Walaupun sebenarnya sebelumnya saya udah bilang ke teman saya kalau PIN itu, kalau ATM itu sudah diambil isinya. Nggak mungkin lama dalam keadaan kita udah diturunkan terus uangnya belum diambil, karena bisa jadi saya bohong, ya kan? Pinter juga mereka sudah pengalaman. Teman saya nggak nyadarin ke situ. Akhirnya emang benar udah ada transaksi penarikan sekitar jam pas saya berhenti itu tadi, Pak. Enggak, tadi pas minta bantuan polisinya, sama polisinya enggak? Saya menerangkan bahwa saya mendapat penculikan, saya diculik, tapi mereka seakan-akan tidak percaya gitu. Kayak saya sedang bercanda aja gitu. Akhirnya udah, Pak, saya minta tolong satu aja, teman saya mau pinjem teleponnya dulu, mau blokir ATM gitu. Akhirnya diizinkan lah ya. Ketika sedang nelpon saya dengar yang di luar bawa polisi ini, awasin itu di dalam, siapa tahu nanti ada yang hilang katanya gitu. Saya dengar kayak gitu, saya langsung ngomong ke teman saya, buat ayo kita udahan aja. Saya jujur aja emosi, Pak, dibilang itu, walaupun saya pas itu masih muda ya, tapi nggak terima gitu dibilang seperti itu dalam keadaan lagi dapat musibah kan. Akhirnya kita keluarlah dengan kecewa banget karena nggak ada. Sebenarnya kalaupun misalkan mereka mau bantu kan lebih ringan ya. Saya jalan agak lama, agak jauh dari jalan utama menuju ke rumah kakak saya. Alhamdulillah saya masih ingat sekali, alhamdulillah dimudahkan. Masih ingat jalannya, masih ingat. Dan ketika saya nyampe depan rumah dia, saya ngetok pintu, saya salam. Shock kakak saya. Kenapa? Jam segini, mungkin jam 10 ya. Malam. Tahu-tahu ada adik kandungnya yang dari jauh, Cikarang, Jakarta, datang gitu. Dia kaget lah. Terus saya cerita sama kakak saya, dan kakak saya sambil nangis-nangis karena emang kata kakak saya,
kakak saya itu mengkhawatirkan kejadian seperti ini dan akhirnya terjadi gitu. Ya, saya nginep di tempat kakak saya pas itu. Terus teman saya nggak mau nginep, dia minta pulang malam-malam, minta pulang. Tapi saya nginep, akhirnya saya nginep. Jadi temennya ikut nginep. Temennya nggak mau nginep, Pak. Pulang berarti? Teman saya pulang karena dia pengen kerja besoknya. Oh gitu. Semangat sekali ya. Kalau saya nggak ada hasrat buat kerja. Iya. Dan saya di situ emang seperti Allah itu apa memudahkan gitu. 2 minggu sebelum kejadian itu saya sudah pernah ke situ. Bayangin kalau saya belum pernah ke situ, Pak. Bingung sudah ya. Ya saya bingung. Minta bantuan polisi, apa Iya. yang didapat malah. Iya. Saya bersyukur sekali beneran. Emang itu rencana yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya itu aja udah, Pak. Tapi alhamdulillah antum nggak ada istilahnya tindak kekerasan. Tidak apa, ada. tidak ada ya. Karena saya yakin mereka hanya butuh harta saya. Mm-mm. Dan ini tips juga sama buat semua teman-teman ya, tips. Kalau misalkan ada kejadian yang saya ceritakan tadi mengalami atau kejadian serupa gitu. ya, tips dari saya jangan panik. Jangan Tenang, jangan panik, dan usahakan kita mendekati keramaian. Maksudnya mendekati massa. Oh gitu. Ya. Dan jangan takut dengan tantangan mereka. Kalau bisa tantang mereka kantor polisi gitu. Gitu. Insya Allah mereka nggak berani gitu. Kalau kita kelihatan lemah, kelihatan takut ya udah. Iya. Semakin ini mereka berani. Karena trik mereka itu playing victim, Pak. Jadi seakan-akan mereka tuh korban dari saya. Oh gitu. Itu. Ini saya ceritain lagi ya. Beberapa bulan kemudian itu teman saya satu PT sama mengalami hal yang sama. Cuman kalau dia motifnya beda. Kalau saya seakan-akan saya tersangka pemukulan, kalau dia seakan-akan dia pelaku pelecehan seksual terhadap pacarnya. Iya, itu terjadi di ruko Paparons, Pak, Jauh BK. Jadi kalau tadi kan saya Jauh Plaza. Kalau itu depannya lagi, Pak. Oh gitu. Iya. Dan setelah saya konfirmasi ke teman saya itu, ciri-ciri orangnya alhamdulillah sama. Sama persis. Cuman dia bawa cewek, Pak. Oh, ya, pokoknya modus-modus mereka Karena cewek ini nanti ketika beraksi dia akan apa namanya? Seakan-akan dia dilecehin. dia korban. Ya, bahwasanya saya dicolek. Mm-mm. Maaf ya, bagian ininya Mm-mm. sama orang ini gitu. Oh gitu ya. Banyak Ya. modus mereka lah ya. Nah, akhirnya datanglah teman-teman mereka yang satu kelompok ini, seakan-akan mereka saksi gitu, Pak. Nah, itu trik mereka seperti itu. Makanya tips dari saya jangan takut. Itu cuman mau ngedonin mental kita aja. Tenang. Kalau bisa ajak mereka selesaiin masalahnya di kantor polisi. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi penuturan dari Bang Ferry ya, kronologi bagaimana beliau mengalami ya istilahnya perampokan lah kali. Perampokan. Perampokan bisa jadi kata perampokan, penculikan bisa juga ya. Itu perampokan yang lewatnya culik gitu. Ya banyak modus lah, banyak modus ya para pelaku kejahatan itu untuk ya bisa mengambil barang kita ya. Jadi nasihat Bang Ferry tadi ya, ketika kalian mengalami hal serupa ya, kiat-kiatnya ya. Pertama apa tadi, Bang? Kita tenang. Tetap tenang. Ya. Yang kedua Kita jangan takut. jangan takut. Ya. Terus berusaha mendekati keramaian. keramaian. Ya, akhirnya karena mereka pasti akan lebih lebih berpikir ulang ketika Ya. lebih dekat dengan massa. Oh, nanti bisa Ya. Dan jangan Oh, ya, lupa kalau bisa tantang mereka selesaiin masalahnya di kantor polisi. Ya. Demikian. Terima kasih kepada Bang Ferry. Untuk para pemirsa sekalian jangan lupa dukung terus channel YouTube Saifuddin Saib dengan cara subscribe ya. Jadi yang penting itu subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terangin semua. Bapaknya sepertinya benar-benar pengen. Aduh, susah ya. Ini diedit kan, Tan? Ya. Tarik dulu, Pak. Begini badannya balik lagi. Nah, ini. Apa jangan begini. Ini ganggu sekali nih.
Setelah dikeroyok, barang-barang diambil. Barangnya adalah jam tangan yang mahal. Saya lupa mereknya apa gitu, tapi dia nyebutnya jam tangan itu mahal. Ya. 12A. Ini 12A. L12A. Itu nomor 6 apa nomor 6 dia? Oh, itu ya. Ini kali ini. Nomor 6 ya? Centang kiri, Bu. Makasih ya, Pak. Ya, siap. Lanjut. Gimana ya? Tadi itu nyampe. Oh iya. Iya. Bentar, Bu. Namanya lagi ya. Dibuang saya. Kebetulan beliau ini anggota kepala staf presidenan Pak ya. Telinga baik. Sempat kaget ini. Kirain beneran. Channel yang akan berusaha memberikan konten-konten bermanfaat untuk ATM. Untuk pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga stamina kita dengan meminum susu kambing Etawa Cibarusah. Jika kalian ingin memesannya, silahkan hubungi nomor WhatsApp 0852 132 56538. Tengah pandemi COVID-19 ini, yang namanya stamina harus terus terjaga. Bismillah. Silakan, Bang. Masya Allah. Bismillah. Segar. Susu kambing Etawa Cibarusah. Mantap. Mantap.